Pelaut emang setia? Ayo kita bahas. Halo Mets, balik lagi sama gue Hendro Dan gue Rinaldi. Kali ini openingnya agak beda ya daripada Secret biasanya. Iya benar. Jadi selamat datang di podcast Secret dari Koneksi. Hari ini kita bakal bahas hal yang cukup kontroversial ya. Kontroversial di kalangan mana nih? Di kalangan umum apa di kalangan kita ini? Jadi kalangan semuanya deh. Di kalangan semua. Di kalangan semuanya. Oke. Jadi hari ini kita udah ada Mas Widi. Halo Mas Widi. Halo Mas Widi. Ini Mas Widi ini bisa ceritakan sedikit background pekerjaannya. Backgroundnya sekarang saya kerja sebagai pelaut di sebuah perusahaan internasional sebagai second mate, itu aja sih. Oh itu aja. Perusahaan Jepang ya? Ya. Perusahaan Jepang. Oke. Kalau belum tahu kapalnya kapal apa nih Mas? Oh kapalnya saya di LNG kebetulan. LNG. Kapal LNG ya. Oke. Nah, kan kali ini kita mau bahas hal yang kontroversial nih. Kontroversial itu jadi konon kabarnya, konon katanya pelaut nih banyak bohong, banyak apalagi Mas? Banyak tipu-tipu. Banyak tipu-tipu. Janji manis. Sampai ada videonya nih. Kita tonton dulu videonya nih. Kita tonton dulu ya. Ini videonya nih. Menurut aku posisi pelaut itu pekerjaan yang sulit dan berani ambil resiko karena pertama selain jauh dari keluarga, yang keduanya dia itu antara pekerjaan dan kehidupannya karena di sana juga di laut yang namanya keselamatan itu belum bisa dijamin. Selain itu harus berani ambil keputusan untuk jauh dari pasangan, dari keluarga, dari orang-orang yang tersayang. Jadi pokoknya posisi pekerjaan pelaut itu sesuatu yang the best banget dan perlu diapresiasi. Yang ada di pikiran gue tentang pelaut, sepengalaman gue sih ya, temenan dan punya hubungan dengan pelaut, menurut gue ada 3 hal yang paling mendasar. Yang paling pertama itu pelaut pasti banyak duitnya. Yang kedua, pelaut juga banyak pasangannya. Dan yang ketiga, pelaut juga banyak bohongnya. Gini, orang yang di depan mata aja masih sering bohong, apalagi yang di depan mata. Itu sih, tapi semoga gak semua pelaut kayak gitu. Oke, dari semua video ini kayaknya Mas Widi ini, bukan Mas Widi ya, maaf saya jadi generalisasi nih. Pelaut ini jadi seseorang yang sangat memungkinkan untuk jadi fuckboy nih Mas Hendro. Iya gak sih? Iya benar jadi fuckboy. Mata keranjang. Kalau zaman dulu mata keranjang, zaman sekarang Iya, jadi sekarang fuckboy. Nah, jadi kita hari ini akan bahas bener nggak sih isu-isu ini? Nah, karena kita mau bahas, kita bakal lihat dulu profesi Mas Widi, gimana pekerjaannya, dan akan kita bandingkan dengan isu-isu yang beredar. Iya. Kita mau tahu nih kesempatannya jadi fuckboy itu di mana. Nah, Mas Widi, sebelum itu kita mau tahu nih, kalau Mas Widi ini melaut udah berapa lama nih? Oh saya tuh udah jalan 6 tahun ya. Jalan 6 tahun ya. 6 tahun itu berlayar terus-terusan apa? Pulang-pulang? Ya pulang-pulang. Kebetulan di kapal itu sekitar 6-7 bulan lah. Oh. Gitu ya. Di daratnya berapa lama tuh Mas? Di darat itu sekitar 2-3 bulan lah. 2-3 bulan di darat, 6 bulan di kapal. Iya. Nggak rindu keluarga tuh? Oh rindu. Tapi enggak, bukan. Sebenarnya kita tanya lebih menjurus lagi. Oke. Emang punya pasangan Mas di darat? Susah ya dijawab. Iya. Emang belum ada. Enggak ada namanya juga nanya ya. Iya. Ini belum diresmikan atau sebenarnya punya di setiap pelabuhan tapi nggak mau mengakui nih? Belum diresmikan. Oke. Berarti yang di setiap pelabuhan tadi ada? Hah? Yang di setiap pelabuhan ada? Ada teman. Oh, ada teman. Oke. Nah, ini Mas, terkait dengan pekerjaannya nih. Sebenarnya kalau pendidikan pelaut itu sama nggak sih kayak pendidikan S1 pada umumnya? Kan pelaut ini rata-rata D4 ya, rata-rata. Sebenarnya pendidikannya sama nggak sih sama kayak S1 ataupun sekolah kejuruan lainnya? Kalau pendidikan sih kan kita juga 4 tahun ya. 4 tahun jenjang pendidikan itu 4 tahun. Selama 3 tahun pertama, 2 tahun pertama itu kan kita
di kampus ya. 2 tahun pertama di kampus sampai semester 4, kemudian kita tuh prakteknya di tahun ketiga, semester 5 dan 6. Kemudian balik lagi ke 7 8, balik lagi ke kampus buat bikin skripsi udah itu gitu sih. Tapi ada juga kan ada juga yang setelah praktek masuk kampus tinggal tugas akhir juga ada. Ya, ada juga yang kayak gitu. Tergantung kampusnya. Iya, tergantung kampusnya. Oke. Enggak ya prakteknya itu sebelum lulus lah gitu. Oke, kalau gitu ke pertanyaan berikutnya nih, kalau Mas Widi gajinya berapa sih? Gaji ya. Kalau range gak usah sebut harga, kisaran. Kisaran. Karena kan di video tadi dibilang uangnya banyak nih. Nah, banyak tuh kan tiap orang banyak itu beda-beda kan. Kalau buat saya mungkin angka 10 banyak, mungkin buat Bang Rinaldi belum. Kurang kan. 10 juta itu aduh nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, buat saya kan banyak. Jadi kan kata video tadi banyak nih kalau dari Mas Widi coba. Ya kalau karena saya kan perusahaan internasional ya. Jadi range gajinya sih untuk sekarang sih saya di kisaran 20 sampai 30. 20 sampai 30 ribu sehari. US dolar enggak bang. US dollar ya. US dollar guys. 20.000 sampai 30.000 US dollar. Itu kalau beli sebulan. Itu kalau beli papeda, Jawa lengket itu. Susah jalan kan. Iya, gue sampai enggak berani ngitung ke rupiah. Iya dong, kalau US dollar bilangnya 2.000 sampai 3.000 lah. Oh, oke. Berarti rupiahnya 20k. 20k. Hitungan anaknya ini ya, Tokopedia gitu ya. Iya. 20k. Hitungan coffee shop 20k. Okay. Gede ya Mas ya? Gede juga ya. Tapi itu tergantung mungkin. Itu tergantung kan. Karena saya sekarang di international ocean going. Kalau misalnya yang domestik mungkin beda lagi. Oke. Berarti kan tapi itu kan sudah take home pay kan ya? Iya, itu nggak ada biaya-biaya lain lagi. Take home pay. Oke, tadi kan Mas Widi bilang kalau setelah 4 tahun ya itu udah jadi pelaut ya selesai dari kampus. Nah, sama nggak sih kalau kita mau jadi pelaut di kapal penumpang, kapal LNG, kapal tanker, apa harus ada sertifikasi yang lain lagi? Oh ya kan sertifikatnya beda-beda ya setiap kapal itu kan. Yang dasarnya sih mungkin mulai dari BST, SCRB itu kan dasar-dasar ya. Kalau misalnya ke tanker kan beda lagi, sekarang udah mau ngambil BOCT, BOCT atau BLGT kayak gitu-gitu kan. Gitu. Jadi ribet juga sebenarnya ya. Iya. Banyak juga ya. Gaji banyak tapi dan itu pun direval kan? Iya, dan itu kan setiap 5 tahun ganti reval lagi. Jadi sebenarnya gaji gede pun ada potongannya, coy. Oke, jadi kalau Mas Widi nih masuk ke kapal LNG. Iya. Kapal LNG kan ya. Berapa sertifikat tambahan yang harus Mas Widi urus lagi? Mulai selain dari sertifikat dasar, ada lagi kan BLGT, ALGT, terus karena officer kan mengambil SSO ya. Oh iya, betul SSO, iya betul. Itu sih, sama belum lagi ada LNG familiarization dari perusahaannya sendiri. Oh, ada mulok. Iya, yang tambah-tambahannya gitu. Ada muloknya. Oke. Nah, karena basicnya kita udah tahu nih. Sekarang kita saya mau nanya agak-agak sulit nih. Sulit banget nih. Sesulit. Nih, kan kalau pelaut kan kebanyakan cowok nih. Dari statistika di Perla aja kebanyakan cowok nih. Nah, emang bener ya kalau jadi emang tantang dan koron kabarnya kalau cowok ini mata keranjang. Koron kabarnya ya, ini nggak ngejudge ya, ini koron kabarnya. Koron kabarnya kan tadi di video tadi dibilang mata keranjang lah. Nah, sebenarnya kalau dari pandangan Mas Widi nih, itu faktor-faktor apa sih kalaupun bener ada kayak gitu? Emang pressure-nya tuh kayak gimana sih di kapal? Wah, kalau masalah mata keranjang ya, kayaknya itu balik lagi ke pribadinya kali ya. Oke. Punya pikirannya bagus atau enggak ya kan? Atau misalnya dia single atau sudah berkeluarga biasanya gitu kan. Kalau misalnya single ya bebas-bebas aja dong, mau kemana aja ya terserah gua gitu kan ceritanya. Kalau misalnya punya keluarga, itu pun kalau dia memang istilahnya setia sama keluarganya, setia sama istrinya. Cuma ya zaman sekarang udah mulai inilah ya, nggak mungkin itu kan image dari dulu ya, image dari dulu yang kalau misalnya pelaut itu sandar di mana dia punya
temannya di sana. Sampai ada lagunya itu, balada pelaut kan? Nah, ya Siapa kan? bilang pelaut? Oh, maaf guys, saya kira ini cover ya, bukan? Itu siapa bilang kan? Iya, siapa bilang? Siapa bilang? Belum tentu benar. Belum tentu konon Belum tentu kabarnya. benar, ya kan? Konon kabarnya. Iya gitu. Tapi kok, banyak juga kan akhirnya yang sabar menunggu pelaut ya kan. Tapi ada nggak sih sisi faktor psikologis? Kayak misalnya kan gini, kita kan sebagai laki-laki cepet panas lah, cepet panas lah. Kan itu kan faktor, bukan faktor psikologi sih, emang biologis. Bawaan. Tapi menurut sepengalaman Mas aja deh, gak usah kita ambil pukul rata semua. Kalau sepengalaman Mas, emang ada kenal nggak orang kayak gitu yang kayak ya emang gatelan aja gitu? Ya ada. Oh ada. Emang bawaan jadi ya. Ada. Ya tergantung lagi dari kitanya sendiri kan. Kalau misalnya ada nih satu orang dari perkumpulan kita yang kayak gitu kan, ada yang diajak-ajak, ayo ikut yuk gitu. Kalau misalnya kegoda ya ikut juga dong. Kalau misalnya kitanya punya prinsip ya. Presentasinya berapa? Presentasinya dari semua yang Mas kenal di kapal sama yang Dari begitu, 10 orang apakah 9 itu berpotensi jadi fuckboy? 10 4 lah. enggak? Dari 10 4 orang. 10. Gak gede-gede banget sebenarnya. Sedikit ya. Gak lebay sebenarnya. Iya, Nggak itu lebay. kapal apa pesantren tuh? Bisa mengubah 60% manusia loh. Yang Jajan. Jumatan aja belum tentu dengar khotbah bisa segitu loh. Itu jajan kapal 5 hari sekali 5 kali sehari azan. Iya. Itu luar Malam biasa Jumat itu, Mas. yasinan dia. Padahal kan semua untuk parameter untuk jadi seseorang yang mata keranjang tadi ya, semuanya kan ada. Harta, tahta, nah tinggal wanita nih. Iya. Banyak pelabuhan semua rasa ada kan ya. Rasa di Sumatera bagaimana, di Jawa, apalagi kalau luar negeri. Ya karena memang gampang banget begitu kita sandar di satu pelabuhan gitu kan, tinggal bilang aja kita pelaut. Oh kayak gitu sistemnya. Perempuan yang datang. Perempuan datang. Nggak usah. Nggak usah ngasih tahu lah kita rumah di Jadi, mana, Supply and gaji demand. berapa. Supply demandnya lancar coy. Iya. Supply demandnya lancar. Marketplace-nya itu langsung semua ya. Ada terus. Makanya ya kalau misalnya yang mata keranjang dibilang mata keranjang, ceweknya Sebenarnya banyak. nggak mata keranjang, ditawarin. Ada Ya, kesempatan. tidak ditawarin kan. Oh, Bapak dari mana? Oh, saya ini lagi sandar. Oh, Bapak pelaut. Iya. Oh, langsung datang berdatangan. Wea, Ya kalau kita kegoda, Iya penawaran kan supply demandnya gitu. ternyata. Iya. Langsung banyak yang dan BU. BO. Itu Oh ada yang satu BU. Iya. Tapi katanya itu ada kode-kodenya nggak sih Mas? Kalau saya dengar. Iya betul. Kalau Iya, pelaut ya. Iya betul. Kalau dia udah lagi sandar di mana nih update status kan ya. Saya lagi di pelabuhan ini. Terus micetnya dikasih lambang bunga warna pink tuh gitu tuh. Itu benar nggak sih? Oh, saya nggak punya micet. Nggak pernah micet. Tapi katanya itu ada loh. Tapi pernah dengar gak? Iya. Ini takut gak selamat kita podcast kayak gini. Ini. Tapi relate juga sama pressure di kapal ya. Pressure kan saya pun pernah naik ke kapal juga, pernah berlayar juga. Jadi emang ngerasain sih pressure di kapal tuh capeknya gimana, kerjaannya yang emang berat sih. Itu sampai pernah saya di kapal itu dibilang sama bosun waktu itu, ini kita mah kuli tapi digaji gede kayak gitu, yang bener ya? Iya gitu. Karena kan kita di kapal itu kan nggak mengenal istilah kata libur. Bahkan kalau misalnya Lebaran tanggal merah aja tetap kerja kan. Kenal istilah overtime tapi. Iya. Istilahnya bukan ribut. Kena overtime. berarti kalau pelaut itu tanggal hanya bisa dimerahkan dengan darah malah ya. Kalau nggak sakit ya nggak ada libur ya. Kerja terus tuh. Iya. Iya sih, berarti banyak kerja banyak uang, bener ya. Bener, karena emang pressure-nya gede ya. Pressure-nya Iya. gede, terus jauh dari keluarga, terus kerjaannya berat, gak ada libur, wah susah juga sih. Sinyal. Sinyal. Berarti itu nggak menghubungin keluarga. Iya. Tapi sekarang udah ada beberapa perusahaan yang nge-provide wifi yang dikuotain. Oke. Udah ada. Jadi satu ID, misalnya kuota 500 MB sehari nih. Nah, orang lain nggak akan bisa lebih. Jadi sinyal kita tuh aman gitu. Ada juga kayak gitu. Tapi terkait mata keranjang nih Mas nih, saya lumayan tertarik ya untuk mata keranjang ini ya. Bukan untuk ikut, mau menghindari. Mau belajar. Mau Research. Atas nama research. Iya, atas nama pengetahuan. Atas nama pengetahuan. Kalau pelaut nih, saya nggak tahu benar atau nggak, makanya saya konfirmasi nih. Yang mau kita pakai itu bisa kita bawa ke kapal, benar nggak sih? Apa yang dipakai? Apa yang dipakai? Tadi itu Penawarannya. perempuannya. Oh. Misalnya Si bunga pink perempuannya. tadi itu. Ya, apakah itu dilakukan di kapal
Apa dilakukan di darat di tempat pelabuhannya di gimana itu Mas? Itu tergantung kapalnya kan, boleh terima tamu atau enggak. Oke. Dan itu kan kalau misalnya mungkin ada beberapa kapal yang it's okay siapa aja bisa naik gitu kan. Terus kalau misalnya ada kapal yang level SPS-nya kondit banget nih, ya kan? Oh iya SPS ya. Tamu visitor semua harus didata gitu kan. Ya kita nggak bisa juga dong toto cuma naikin dia doang ya kan. Ya kita turun. Berarti shopping lah ya. Shopping. Turun ke darat buat shopping. Jadi kalau turun gitu ada di provide tempat gitu. Enggak sih. Oh enggak, nyari juga sendiri. Nyari sendiri. Ribet juga ternyata. Enggak, tinggal cari di Google Map kayaknya sekarang. Lokalisasi ya nggak sih? Apa susahnya mencari yang seperti itu zaman sekarang guys? Jujur aja lah. Aduh saya jadi ketahuan. Tapi saya enggak ya. Ini enggak. Tapi enggak semua ya. Itu itu ini enggak semua. Ingat tadi ya kalau menurut saya sih 10 dari 10 ya 4 orang aja yang kayak gitu. Oh, 4 orang. Jadi kita sedang bahas kalian yang 40%. Jangan sakit hati. Yang 60% udah sakit hati. 40%-nya aja ini. Ini PR yang 60% meningkatkan. Mungkin buat yang lain carinya yang 60% itu. Iya. Jangan 60%. Masih banyak juga ya pelaut yang kayak begitu ya, yang masih transfer ke istrinya, masih transfer ke pacarnya, masih banyak ya yang ngasih keluarga. Buat Anda yang 40% ya, bertobatlah. Tobat Anda di darat. Karena kiamat sudah dekat. Untuk 40% ya. Gila ini konten paling gak aman kayaknya. Deg-degan di bawaannya nih. Ini debar ini jantung ini. Siap-siap ini. Nah, Mas Widi sekarang lajang kan ya? Iya. Lajang. Nah, kalau kita ngomongin pelaut, meyakinkan mertua itu paling susah itu kan ya? Oh iya betul. Jangan tuh sama pelaut. Iya, di mana-mana ada benihnya. Oh bukan benihnya, apanya? Itulah dia. Itunya. Udah nyebar benih. Nanti editornya susah ngedit jadi saya bilang aja. Ini dari tadi tit udah gitu terus tuh, sensor terus. Udah kayak alarm di kapal nih. Jadi gimana nih caranya Mas Widi? Kalau perempuan ya dengan mulut-mulut manis kayaknya bisa lah ya, romantis. Mertua nih dan keluarganya. Apa yang Mas Widi lakukan meyakin kalau tak semua pelaut itu sama? Iya. Ya ini aja sih kalau saya sih tipenya ya langsung approach ke keluarganya aja. Ngobrol banyak sama keluarganya. Ya, tapi kan ditanya sama keluarganya, kita nanya gitu. Kalau approach keluarganya nih, meyakinkannya gimana? Meyakinkannya ya meyakinkannya ya saya ini nggak macam-macam, saya ini serius sama anak ibu bapak gitu-gitulah gitu. Terus kalau pembuktiannya apa aja? Kebenaran sih kebetulan juga gini, kebanyakan pengalaman saya aja. Kalau kebanyakan yang saya deketin juga orang tuanya tuh berasal dari pelaut juga. Oke. Jadi ada pengalaman. Udah sama tahu. Iya, tahu. Benar. Dan juga ya lingkungannya dia ada juga, bukan kebanyakan sih, maksudnya dia juga kenal beberapa temennya yang juga pelaut juga, iya enggak Oh jadi relate ya. Gitu. Oh, tapi mertua nggak pernah minta share location kan? Oh enggak. Nanti lagi sandar di Semarang, lagi di mana? Ternyata di Sunan Kuning, itu gimana tuh? Sunan Kuning orang itu di mana? Nggak tahu ya, orang Semarang tahu. Ini kayak Bang Rinaldi 40% juga nih. Tapi gak mau ngaku dia. Tapi bukan pelaut. Iya, bukan pelaut aja, tapi 40% juga dia. Kita dalam rangka ilmu pengetahuan. Oh, dengan tujuan riset. Benar, riset kita. Nah, gini, jadi kita udah bahas nih yang sisi-sisi gelapnya nih. Sekarang kita mau tanya nih, kan itu berarti dengan adanya supply dan demand tadi, berarti kan si pelaut ini dengan uang yang dia pegang kan, jadi sepengalaman saya pernah megang crewing, bisa dibagi 2 even 3, jadi ada bisa kayak gitu kan. Nah, ini berarti ada relate-nya nggak sih sama manajemen gaji? Ya ada juga. Terus kan itu pun kita nggak semua langsung delegasi ke rekening kita sendiri kan. Ya, betul, ada juga yang kita terima di kapal kan. Iya. Nah, POB ya. Itulah POB-nya itu gitu. Oh berarti gajinya sebagian ditransfer ke rekening delegasi yang di darat, sebagian ya berapa persen lah hitungannya gitu ya. Oke, jadi buat perempuan-perempuan yang mau pacaran sama pelaut, minta nomor rekening Anda kasih. Sebenarnya sih yang ditanyain bukan yang di rekeningnya, PO umurnya berapa gitu. Oh, PO umurnya berapa? Iya benar. Kalau yang ditransfer sih udah ketahuan jadi, berapa jumlahnya. Tips and triknya buat tadi cewek-cewek yang review pelaut ya, mintanya
tadi apa sebutan? Pay on boardnya berapa sama nomor rekeningnya, terutama yang udah berkeluarga nih istrinya kasih aja nomor rekening. Kalau di pas jadi nih tipsnya di kontrak itu tuh di kontrak paling belakang tuh ada slip gaji tuh di paling belakang tuh. Di paling belakang kan biasanya kan di paling belakang tuh ada slip gaji itu dilihat sebelum berangkat. Coba aku lihat slip gaji kamu apa kontrak gaji, nah itu dilihat itu tipsnya. Jangan biarkan mereka jadi yang 40% tadi kan. 40%. Sumpah deg-degan cuk bawahnya cuk. Nah, berarti ngarahnya ke manajemen gaji kan. Nah, ini pengalaman saya juga nih. Jadi sebenarnya kalau tadi Mas Widi bilang di kapal 9 bulan 6 bulan di daratnya 3 bulan. Berarti saya nggak langsung 6 bulan itu harus ada yang disisihkan dong untuk 3 bulan di darat. Hitungannya berarti kan begitu. Nah, berarti kalau dari Mas Widi nih ada nggak salary management tips-tipsnya tuh gimana? Salary management ya. Salary management. Kalau saya sih sebenarnya punya satu rekening yang saya nggak bisa pakai. Istilahnya kalau misalnya gini, saya punya satu rekening yang saya nggak bawa tuh ATM-nya. Oke. Gitu. Nggak bisa diakses langsung. Dan sebagian besar saya taruh ke sana. Kayak gitu. Jadi karena saya punya pay on board tadi. Dan ya sekitar 20% lah, 20% itu masuk ke gaji yang saya bawa, rekeningnya itu saya bawa, ATM saya bawa, punya m-banking ya kalau misalnya punya urusan-urusan yang lain bisa cukup lah. Cuma sebagian besar saya taruh di rekening yang saya nggak bisa pakai itu. Gitu. Nah, dan kita tahu kan ada inflasi nih. Nah, yang disetor itu kurusnya dolar apa? Dolar. Nah, kita kan ada inflasi nih, pasti ada inflasi kan. Mas Widi itu naruh di situ sebagai deposito kah atau hanya tabungan biasa? Dari tabungan biasa itu saya bagi-bagi lagi. Ada yang buat deposito, ada yang deposito, ada yang untuk misalnya tabungan berjangka atau misalnya investasi kayak gitu lah. Dari tabungan yang itu. Ada gitu. Investmentnya juga ya, misalnya beli tanah buat kredit. Iya, kayak gitu. Misalnya kan pelaut itu kan begitu kan ya. Iya. Taunya bangun kos-kosan di setiap pelabuhan. Nah, bukan ya? Untuk tempatnya yang tadi. Iya itu. Maksudnya itu. Iya. Mau nyeletuk gak enak. Kenapa Mas Hendro kayaknya ada pengalaman dengan pelaut nih? Kan saya dulu crewing jadi tahu. Gitu. Jadi bener Mas, karena manajemen salary ini cukup penting karena emang. Tentunya di masa kalau kita nggak tahu tutup pandemi kan ya, kayak kemarin kayak beberapa bulan yang lalu ini. Jadi sepengalaman saya pas selama pandemi itu tuh jumlah peminjaman ke perusahaan tuh meningkat tinggi banget. Itu meningkat tinggi banget, dan dari situ timbul pertanyaan, kok even mereka yang baru turun, yang baru 9-2 bulan, kok dia ini sih minjem sih, kan cukup aneh kan, cukup aneh. Makanya salary management ini penting banget ternyata coy. Kebetulan sih dari manajemen kantornya juga sudah memanajemen langsung gaji saya sebenarnya gitu. Jadi dari yang 2.000-3.000 tadi saya dapat all in-nya itu dibagi-bagi lagi sama dia. Jadi selama saya di darat 3 bulan itu dibagi lagi lah. Jadi selama 3 bulan di darat itu saya masih dapat gaji dari kantor. Basic wages-nya dapat. Iya. Gaji dasarnya. Iya. Itu enak kan. Itu karena perusahaannya bagus berarti. Iya, karena perusahaannya bagus, tapi ada beberapa perusahaan yang emang kalau turun dari gaji. Tapi saya juga ini metode untuk rekeningnya saya sendiri. Jadi saya nyimpan itu paling enggak saya hitung nih jumlah pengeluaran saya kalau misalnya di kapal berapa, di darat berapa, ya kan? Itu pasti ketahuan dong, yang pasti-pastinya lah gitu. Pakai platform khusus gak di HP atau hanya manual aja? Iya, manual aja sih, cuma tulis-tulis aja gitu. Ya, tulis-tulis aja berapa besar, baru habis itu saya inilah paling enggak kalau misalnya kan tadi 3 bulan nih di darat gitu kan. Wah, kalau misalnya saya bisa sampai lebih dari 3 bulan, 4, 5 atau 6 bulan gitu kan. Tinggal saya kaliin aja jumlah pengeluaran saya, terus ya udah saya harus punya tabungan sebesar itu. Taruhlah 6 bulan. Iya betul. Taruhlah 6 bulan, saya harus punya tabungan sebesar pengeluaran saya selama 6 bulan gitu. Jadi selama, dan itu emang disiapin dan itu untuk jaga-jaga. Dan itu nggak boleh dipakai, dan itu nggak boleh dipakai selama nggak terdesak jangan dipakai. Gitu. Gitu ya, bener nih. Jadi ini saya lurusin ya. Jadi emang harus nyiapin beberapa pos ya. Pos yang untuk di darat. Jadi
kita nerima gaji, kita spare ke pengeluaran selama di darat. Dan dari situ juga kita spare lagi untuk masa uang cadangan kita, dana darurat lah. Dana darurat lah. Dana darurat lah gitu. Nah, tapi kalau Mas Widi sendiri nih, ada nggak sih investment sendiri? Ada misalnya kayak reksadana kah, atau saham kah, atau emang investment di UKM gitu, ada nggak sih? Atau sudah kredit rumah kah? Atau sudah buat kaplingan kah? Oh belum sih, paling cuma ke tanah-tanah aja gitu aja sih. Oh tanah-tanah aja? Iya. Berapa kilo? Kafling-kaflingan. Oh? Berapa kilo? Berapa kilo? Beli kilometer. Beli tanah. Beli tanah di karung-karung. Berarti gitu jenis investasinya juga harus mencari sesuatu yang nilainya bakal naik ya? Iya, dan saya menjauhi sistem cicilan sih sebenarnya. Oke. Jadi sekarang ini saya nggak punya cicilan sama sekali. Nggak ada cicilan sama sekali ya, nggak ada utang, nggak ada cicilan. Kaum 60%, ikutilah Mas Widi ini. Yang 40% ini yang dipertanyakan ini. Tapi Mas Widi ya, mohon maaf nih, saya bukan menjudge ya. Saya melihat beberapa pelaut itu kan kalau turun ke darat itu dia jadi adiknya Hotman Paris. Oh iya, betul. Pakai berlian, permata, mutiara, terus eyeshadow ya nggak tahu. Sampai ada yang pernah pakai kalung kayak nggak tahu deh besi apa nggak ngerti, tapi katanya mahal banget. Tapi ditaruh dalam baju. Gunanya apa? Kalau pamer tapi nggak diliatin orang. Langsung di luar aja ya kan? Langsung di luar aja. Iya. Itu gimana tuh? Itu menurut Mas gimana? Gaya hidup atau itu gaya hidup kali ya? Itu gaya hidup ya. Tapi sebenarnya pelaut ini bisa karena mungkin gini, dia abis kerja capek-capek, they want to reward themselves. Ya, gitu sih. Kayak gitu sih. Dia tuh mau mengapresiasi dirinya sendiri dengan cara itu. Tapi sebenarnya ada tantangan kan, karena pelaut ini kan sebenarnya kontrak ya. Iya. Definitely kontrak kan, karena nggak ada istilah pelaut kartap, bukan kartap, itu terikat beda. Terikat bukan kartap kan. Nah sebenarnya ada istilah frugal. Mas tau nggak istilah frugal living apa sih? Gak tau juga, pasti gak tahu. Frugal living. Gak tahu frugal living. Frugal living tuh jadi kita membeli barang yang kita pengen, tapi kita usahakan fungsinya tuh sesuai. Misalnya gini, misalnya ada iPhone XR yang punya Mas XR. Terus sekarang mau keluar iPhone 12. Kita mampu nih beli yang 12. Bukan hal yang berat, tapi karena kita tahu toh nggak jauh-jauh banget dan makainya nggak yang gimana-gimana, kita beli XR. Itu salah satu contoh frugal living. Kita beli yang secukupnya dan kita senang. Nah, kalau menurut Mas nih, dengan pressure yang ada di laut, dengan tantangan, dengan kerjaan yang segitu beratnya, cocok gak sih kalau frugal living ini pelaut itu aplikasikan? Ya itu balik lagi ya, dia butuh pengakuan dari social livingnya atau enggak? Iya benar. Itu gitu kan. Iya. Kalau saya sih jujur, ya saya sih yang saya butuhin aja gitu. Tapi kan ada orang, lu pelaut gajinya gede kok nggak bisa beli mobil mahal, kok nggak bisa beli rumah gede, kayak gitu-gitu kan. Betul, gue jadi gengsi lah, atau misalnya gue merasa tertantang nih, masa iya juga, masa gue nggak bisa beli gitu. Masa temannya Mas Widi sepedanya Brompton, Mas United gitu, Whimsical. Padahal beli Brompton juga hal yang bisa bayar, bisa bayar ya, tapi tetap aja ya. Tapi memang ini karena udah mindset 40% tadi ya investasi. Iya, tapi emang dorongan sosial tuh emang ngaruh banget loh Mas. Iya pergaulan lah. Gitu. Iya pergaulan, karena saya juga kenal juga beberapa pelaut yang dia tuh nggak eksis banget di lingkungannya. Jadi humble lah, dibilang humble juga enggak sih. Jadi emang datang ke kantor biasa aja. Tapi kita tahu gaji dia berapa kan. Itu ada yang kayak gitu. Ada juga yang kalau dia pulang ditagih-tagih sama orang kampung. Biasanya bukan ngejudge orang di daerah ya, tapi di daerah itu biasanya begitu. Biasanya mana nih? Enggak. Di daerah. Kalau disebut, panjang ini urusannya kalau disebut. Saya suka banget nuduh. Jangan dipancing, kalau disebut bahaya. Jadi ada beberapa daerah-daerah yang kalau ada pelaut itu kayak bangga banget. Even kayak pulang minta syukuran lah, terus kayak minjemin duit lah. Bahkan tetangga-tetangganya gitu. Iya, gitu kan. Jadi arahnya ke situ sebenarnya ya. Jadi kayak bukan cuman reward themselves, tapi emang tuntutan sosialnya itu ya. Iya gitu. Oke. Kalau Mas Widi dari keluarga pernah nggak sih, kan biasanya nih kalau orang tua itu biasanya kan ngerti anaknya ya. Yang bahaya itu tante-tante nih, tante-tante nih. Kita pulang beliin tante ini dong, kan kamu pelaut. Iya. Emang ada, saya nggak tahu. Kalau Mas Widi itu ke luar negeri misalnya kan ya, ke Singapura, beliin tante tas just tip. Tapi just tip gak bayar gitu kan. Iya. Kebetulan sih keluarga saya nggak ada, cuma yang saya aja pengen ngasih gitu. Jadi emang bawa ya, Baik, 40%. Belum punya pasangan kan tadi? Belum. Oke guys, tolong editor dikasih ya Instagramnya editor dikasih.
nanti kita arahkan. Jangan di private ya Mas ya. Iya, jangan di private ini. Ini mbak-mbaknya udah semangat ya di. Mbak yang tadi ya, yang bilang apa? Banyak janji palsu, yang ini enggak. Tapi kan apa buat jadi pelaut itu juga nggak gampang loh untuk cari pasangan, ya kan? Iya, banyak juga perempuan yang cuma mau uangnya aja. Udah tahu dia tahu gaji pelaut gede nih. Ini perspektif baru lagi nih. Iya kan? Kayak gitu, jadi kan? Pelautnya udah benar, cowoknya udah benar. Nah, ceweknya ini yang bertingkah nih. Kita tinggal 6 bulan, ya kan? Kita nggak tahu. Punya anak gak mirip. Belum mungkin kalau yang udah berkeluarga ya. Mungkin kalau yang berkeluarga terus dia mempercayakan manajemen keuangannya ke istrinya. Ternyata istrinya pun enggak sebaik enggak sebaik yang diperkirakan kayak gitu. Tahu-tahu pas pulang kok kita tahu-tahu enggak punya investment, enggak punya tabungan. Ini uang kemana aja kan kayak gitu. Makanya kalau misalnya menurut saya sih ya balik lagi ke pribadinya, bukan karena dia pelaut juga kan. Iya, bukan karena mungkin karena perempuannya juga. Jadi kaum perempuan kalau dikasih duitnya, udah dikasih duit, dikasih kepercayaan, dijaga, jangan sampai 40% nambah. Kalau bisa pakai Wardah, nggak usah pakai yang lain-lain. Iya, frugal living. Bener, iya. Berarti pelaut ini sebenarnya orang taunya enaknya aja ya. Iya, padahal aslinya berat ya. Dia harus mikirin yang di rumah, mikirin yang di kapal. Iya. Oke. Belum kerjaan di kapal terus pulang. Belum lagi kalau ada kabar dadakan. Nah, misal anak sebenarnya ada yang urgent, ada yang enggak. Misalnya gini, kalau anaknya sakit, demam doang nih. Tapi untuk seorang ayah baru pasti mendengar panik dong kayak, aduh anak gue di kapal kayak gitu kan kalau ayah baru misalnya. Terus kalau ada, ini mertua meninggal, ada anggota keluarga yang meninggal. Iya, ada keluarga meninggal. Pasti apalagi kalau emang deket ya, emang belum kan mentalnya pasti di situ. Terus kondisi kapal jalan atau lagi typhoon lagi badai nggak bisa pulang, portnya susah. Kan kalau nguburin itu kan nggak bisa. Selau lah ini bisa kan, nggak kayak gitu. Pasti kan harus segerakan. Iya. Nah, jadi dengan resiko yang banyak, dengan reward yang juga melebihi orang-orang yang kerja di darat. Sebenarnya pelaut ini banyak perspektif sendiri ya, ada insight tertentu. Iya, kayak gitunya. Oke, Mas Widi. Ya. Pertanyaan terakhir nih, kalau Mas Widi kedepannya mau berlayar terus sampai tua atau gimana? Oh, kedepannya ya. Gini, kalau saya sih kan ngelihat peluang gitu. Peluang. Jadi karena saya melihat peluang untuk saya bisa ke next step di perusahaan saya kayak masih bakal terus berlayar gitu. Tapi dalam jangka 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan gitu. Ya, mungkin masih dalam jangka 5 sampai 10 tahun ke depan. Oke. Ya jujur aja sih sebenarnya saya sekolah di sekolah pelayaran, pengen kerja di kapal bagus, pengen juga jadi kapten sebenarnya. Pengen juga jadi kapten. Ya, tapi kan kembali lagi nanti jadi situasi dan kondisinya seperti apa. Tapi ada rencana sekolah tambahan kayak S2, S3 atau gitu? Ada juga. Terus ada juga rencana kayak kayaknya kerja di darat menarik nih gitu, ada nggak? Ada pikiran gitu nggak? Ada sih. Jangka 30 tahun deh. Tadi kan 10 tahun berlayar nih. Nggak mungkin. Kalau berlayar sakit dokter sini 30 tahun kelamaan Mas Hendro. Iya, maksudnya kalau makanya kalau sampai pensiun sini sakit dokter nih, sakit. Muring. Sini masa sini ya sakit kayak gitu. Jadi ada nggak nih planning di darat atau? Sebenarnya sih saya ada planning yang kayak gitu-gitu kan. Kalau misalnya saya udah bisa sampai ke tahap misalnya chief officer atau kapten, di kapal itu akan mentok di kapten. Iya, mau ngapain lagi sih kalau udah jadi kapten, ya kan? Iya, kalau misalnya saya udah bisa sampai ke situ, saya baru mungkin akan coba pindah ke darat gitu. Tapi tetap di dalam bidang yang sama ya. Saya sih maunya misalnya jadi port kapten, misalnya gitu. Kalau sekarang misalnya saya ini kan dunianya LNG gitu. Iya, pengennya di situ aja biar enggak. Saya orangnya males buat belajar lagi sebenarnya. Oke. Ada yang gampang, kenapa yang susah? Iya, gitu. Biar jadi expert aja. Itu bukan malas sih sebenarnya, itu setia itu benar. Oh gitu ya. Setia tuh. Untuk cewek-cewek lagi ya. Kapal aja dia nggak mau ganti. Ada di sini gitulah pokoknya. Instagramnya ada di sini, di follow aja. Mas Widi tuh orang yang berkomitmen gitu ceritanya ya. Jadi maunya kalau sudah itu ya sudah itu. Tapi yang lucu sih satu gini. Ngelihat tampang saya tampang pelaut apa bukan? Ya enggak sih. Saya kira wartawan. Iya. Bukan kerjaan pelaut juga. Tapi banyak juga yang mukanya nggak meyakinkan dia pelaut, ternyata pelaut banyak sebenarnya banyak. Dan ada juga yang pelaut sebenarnya nggak keren-keren banget, totonya carry itu ada juga. Kan gaji beda-beda kan. Nah, jadi balik lagi ke orangnya lah gitu. Oke.
Jadi kita buat video ini untuk mengedukasi teman-teman tentang apa yang pelaut lakukan di kapal ya ketika berlayar. Jadi kita bukan mengarahkan untuk jadi fuckboy ya Mas Hendro. Iya, kita nggak ngarahin. Jadi mata keranjang. Kita hanya melihat ada nggak insight-insight yang mematahkan mitos ini. Jadi kita mau meningkatkan yang 60% tadi. Iya, jadi nggak semua pelaut itu mata keranjang, nggak semua pelaut itu suka bohong-bohong lah. Jadi balik lagi ke pribadinya banyak perspektif ada kayak poin-poin tertentu ya. Bener. Ada baiknya berperan kayak keluarga, sosial, even pasangannya sendiri kayak gitu. Jadi, yang udah punya pasangan nih dijagain aja. Iya, yang udah pasangan jaga baik-baik karena sebenarnya nggak ada bedanya. Sebenarnya nggak ada bedanya. Mau berkeluarga sama yang kerja dimanapun nggak ada bedanya selama dia bisa memanajemen rumah tangganya dengan baik. Betul. Kayak gitu. Oke? Ya, begitu aja untuk episode kali ini. Terima kasih buat kalian. Silakan di follow, subscribe dong, kok di follow? Like. Oh, iya. Jangan lupa subscribe YouTube Koneksi dan jangan lupa untuk bagikan video ini ke orang-orang yang menurut kalian membutuhkan informasi ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Saya Hendro. Saya Rinaldi. See you next time.